Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Di kelas 11 ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha makanan internasional. Slide-nya udah Ibu share ya. Nah, ini penjelasannya. Makanan internasional sesuai dengan namanya tentu saja. Kalau sebelumnya mungkin di kelas 10 kalian pernah belajar tentang makanan daerah. Kalau ini makanan internasional artinya makanan yang menjadi ciri khas di negara-negara tertentu ya, di semua negara. Misalnya negara Indonesia mempunyai ciri khas rendangnya. Itu tergolong internasional. Kenapa bisa internasional rendang? Karena sudah masuk ke negara lain gitu. Kemudian pun kalau kita lihat di Indonesia ada pizza, kemudian ada burger, itu juga tergolong makanan internasional yang masuk dari negara lain ke negara kita. Nah, kenapa makanan internasional ini menjadi salah satu submateri di prakarya dan kewirausahaan ya, terutama di pengolahan. Karena ini bisa menjadi salah satu alternatif ketika nanti kalian memilih untuk membuka usaha, maka bisa memilih salah satu memilih ide ini gitu. Tidak harus, Bu, apakah saya kalau buka usaha harus makanan daerah saja? Tidak. Makanan internasional pun bisa menjadi salah satu alternatif karena banyak sekali peminatnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kenapa makanan internasional dikatakan banyak peminatnya? Karena sesuai dengan kondisi saat ini ya, di saat era globalisasi, di mana keluar masuk gitu, baik dari kita ke negara lain gitu ya, kemudian dari negara lain pun ke kita, sudah dengan sangat mudahnya gitu kita menemukan orang-orang luar negeri sekarang di Indonesia gitu. Bahkan sudah banyak sekali, dan mungkin mereka itu merindukan makanan negaranya, atau ketika kita mau buka usaha di negara lain, pangsanya adalah orang Indonesia yang ada di sana, sehingga kita buka usaha makanan khas daerah Indonesia di negara lain, seperti itu ya. Misalnya di Indonesia, coba kalian lihat Mang Burger, mereka kan bukan orang Amerika ya gitu ya, artinya mereka orang Indonesia yang membuka usaha dalam bidang kuliner, terutama di sini usahanya makanan internasional gitu. Kenapa? Ya tadi karena daerah globalisasi. Kemudian juga karena hal tersebut, maka ada rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Nah, itu kenapa misalnya kita anak-anak juga banyak yang suka nyobain burger tuh kayak gimana sih, spaghetti tuh kayak gimana. Mungkin kalian pun hampir semua pernah nyobain ya, kayak gimana tuh spaghetti, kayak gimana misalnya pizza. Nah, karena ada rasa penasaran sih, nuk itu teh kumaha sih rasana gitunya, apa sih bedanya pizza dengan bangkrok misalnya. Nah, itu contohnya. Kita lanjutkan. Nah, ketika memilih misalnya, Bu, nanti saya kelas 12 mau sambil buka usaha nih, merintis, mau bikin usaha pizza saja di rumah misalnya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan gitu ya? Yang pertama, kalian harus menentukan dulu jenis makanan internasional yang akan dibuat ya. Nggak bisa asal, dan jangan pernah berpikir ya udah karena saya sukanya makanan itu, ya udah saya bikinnya itu. Kalau bisa, ketika mau bisnis, yang jadi patokan itu adalah pelanggan, karena pelanggan atau konsumen ya, calon pelanggan atau calon konsumen kita atau masyarakat, apa yang mereka sukai. Karena yang kita buat itu kan bukan buat diri sendiri, tapi buat dijual gitu. Kita tentukan dulu, searching, coba kalian banyak literasi sekarang digital, bisa lewat Google, bisa di YouTube misalnya, cari makanan internasional tuh apa saja sih, coba yang bakalan cocok dengan lidah di sekitar kalian apa kira-kira gitu. Setelah menentukan jenis makanan internasional apa, misalnya saya mau bikin kebab aja misalnya ya. Kemudian yang kedua, mengolah makanan dengan tepat, itu yang tak kalah penting. Cari juga itu referensinya gitu ya, gimana resepnya, kemudian bagaimana cara pengolahannya, itu juga sangat penting. Karena jangan sampai ini teh pizza teh rasana teh aneh gitu ya, atau malah nggak enak banget. Nah, itu karena pengolahan yang salah. Idenya sudah tepat, pengolahannya salah ya, tidak akan laku ya. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat.
ya. Makanya yang tadi balik lagi ke resep ya. Bentar. Kemudian carilah lokasi yang tepat ya. Carilah lokasi, kalau sekarang udah berbasis online enak, kalian tinggal buka di rumah pun ya, lokasi narek di mana wae oge gitu. Yang penting dipromosikan media sosial, kemudian bisa diantar ke rumah ketika ada yang mau pesan, itu udah cepet ya. Kemudian yang kelima, dan menentukan harga yang bersaing. Harganya ya yang memang sekiranya terjangkau oleh segmennya. Jadi tergantung segmennya siapa. Kalau segmen kalian misalnya menengah ke atas, ya harganya disesuaikan, dan mungkin kualitasnya, bahan-bahannya, atau misalnya ukurannya disesuaikan. Tapi kalau segmennya misalnya bukan menengah ke atas atau menengah ke bawah ya, segmennya anak sekolah misalnya, yang uang sakunya 5.000 atau 10.000, maka bikinlah produk dengan harga di bawah itu gitu. Karena kalau misalnya segmennya anak sekolah, kalian ngejual harga 15.000 atau 20.000 satu porsi, ya susah mereka untuk membeli nantinya. Kemudian yang keenam, berikan pelayanan prima ya. Meskipun yang kita jual itu produk ya, dalam bentuk makanan bukan jasa, tapi pelayanan itu tetap harus kalian lakukan dengan sangat baik. Contoh pelayanan prima itu seperti apa? Misalnya ketika kalian menjual produknya, menjual makanannya secara online, maka ketika ada yang bertanya via WA ataupun misalnya via Facebook atau media sosial lainnya, kalian jawab dengan baik, dengan ramah ya. Dan jangan hari ini bertanya baru jawabnya besok. Kalau kayak gitu sih nggak prima ya. Kemudian ada masalah dengan produknya atau makanannya, kalian ganti dengan yang sebaik-baiknya, itu pun pelayanan prima. Kalian usahakan mengerjakannya dengan cepat, itu juga pelayanan prima. Apalagi sampai nanti saya antarkan teh, atau nanti saya antarkan, udah nggak usah pakai ongkos kirim misalnya, ada dekat misalnya, itu juga termasuk bagian dari pelayanan prima. Dan yang ketujuh adalah konsisten dalam pelayanan. Ini juga yang tak kalah penting, karena biasanya banyak juga orang itu buka usaha pas awalnya bagus pelayanannya gitu ya, dari segi harga, pelayanan, ramah dan sebagainya, tapi ketika mulai udah laku atau misalnya udah mulai banyak yang ininya, peminatnya mulai itu berkurang. Nah, harusnya nggak seperti itu ya. Yang namanya kualitas terus meningkat, baik dari segi kualitas produknya maupun segi kualitas pelayanannya ya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke perencanaan pemasaran. Coba lihat di sini yang poin 1 ini lokasi usaha. Tentunya bagi yang usahanya tidak online ya, karena ada juga online offline, misalnya online-nya ngejual tapi offline-nya juga dia ada tempatnya gitu ya. Tentu saja harus dilihat kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha. Contohnya menu di kantin sekolah pasti tidak sepenuhnya sama dengan di kantin perkantoran. Nah itu tadi Ibu bilang, tergantung segmennya. Sekolah pun sekolahan SD, SMP, SMA itu biasanya beda-beda juga ya jenis makanannya. Jarang kita menemukan tukang gurali misalnya di SMA ya. Nah itu contohnya ya. Makanan pun sama, makanan internasional pun sama ya. Mungkin burgernya sama, tapi burger yang mungil kalau untuk di anak SD SMP, tapi SMA yang gede misalnya gitu. Itu lokasi juga menentukan. Harga jual merupakan faktor utama, sama ya seperti yang tadi. Harga juga ditentukan juga tetap berdasarkan segmennya siapa gitu. Nah, target pasar di sini dibagi menjadi konsumen bawah, menengah, dan segmen atas ya. Biasanya ini berhubungan dengan segmentasi yang tadi, konsumen kita siapa, apakah menengah saja gitu yang penghasilannya misalnya 2 sampai 3 juta misalnya, yang bisalah jajan 10.000 sampai 20.000, atau segmen bawah gitu. Segmen bawah itu yang kalau jajan di bawah 5.000 misalnya, atau segmen atas yang satu porsi 30.000 pun mereka oke-oke saja. Nah itu pun kalian harus bisa mengevaluasi, saya jualannya konsumennya siapa gitu ya. Misalnya jualan bakso, atau jangan bakso ya, yang tadi spaghetti misalnya, karena ini makanan internasional.
Nah, lihat spagetinya, misalnya spageti yang segmen bawah ya sudah, meskipun misalnya segmen bawah tetap kan harus berkualitas, nggak apa-apa pakai telur toppingnya, sehingga harganya bisa cuman Rp5.000 misalnya ya. Kalau misalnya untuk harga 25 atau 30.000, maka toppingnya bisa pakai rendang, misalnya rendang atau misalnya pakai ayam dan sebagainya. Itu contoh-contohnya. Nah, ini untuk penyusunan proposal. Ketika kalian nanti mau buka usaha, baiknya belajar membuat proposalnya terlebih dahulu, atau perencanaan bisnis. Ya, belajar karena kita kan ini pelajar gitu ya, jadi ketika mau buka usaha pun coba beda dengan yang lain, yang kalau buka usaha langsung der gitu ya. Kalau kalian coba belajar perencanaannya juga gitu, sehingga lebih rapi administrasinya. Tetapkan visi dan misinya apa dari usaha kita, tujuan usahanya apa, apakah tujuan usahanya misalnya nirlaba ya, atau tujuan usahanya itu keuntungan. Itu kan pasti beda nanti arahnya ke sananya. Kegiatan usahanya kayak gimana, profil perusahaan kita tuh kayak gimana, sampai segmenting, targeting, positioning, dan analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? Dari produk yang kita buat, kalian analisis mana kelebihannya ya. Strength itu kelebihan, kemudian W-nya weakness, kelemahan. Misalnya produk kita kelebihannya bahan bakunya fresh semua, itu kelebihan dari internal, dari apa yang kita punya. Weakness itu kelemahan. Tapi karena misalnya produk kita itu fresh ya, harganya jauh lebih mahal, itu kelemahan, karena secara harga bersaing bisa kalah dari yang lain. Kemudian opportunity-nya peluang, dan threat-nya ancaman dari luar. Apakah ada misalnya produk sejenis dengan harga yang lebih murah, itu threat atau ancaman. Dan opportunity itu peluang, misalnya ternyata di daerah saya belum ada yang jualan seperti ini. Nah, itu masuknya ke opportunity. Semua kalian analisa ya di proposal itu. Nah, ini ya, coba bisa dilihat. Sudah selesai, ini contohnya dari makanan internasional yang insya Allah nanti harus kalian buat ya di akhir semester. Seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.